akan nyanyi Ice Breaking. Lagunya adalah Ganti. Baik, adik-adik, sekarang kita mau sedang ibadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di hari Minggu ini kami boleh melakukan ibadah hari Minggu pelayanan akhir Tuhan. Walaupun tidak seperti biasanya ya Tuhan, kiranya Engkau berkati supaya hati kami boleh tulus melakukan ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kita nyanyi apa lagi, Kak? Kita akan nyanyi baca kitab suci. Mari teman-teman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Brere. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Semoga sehat semua. Jangan lupa juga makan yang teratur. Terus minum yang banyak. Jangan lupa minum vitamin juga. Nah, adik-adik, hari ini aku, Kak Brene, akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Jadi, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan Alkitab kita dari Markus 16. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Mari, Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah dipersiapkan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari istirahat kami malam tadi hingga pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Aku akan membacakannya untuk adik-adik semua dari sini. Adik-adik di rumah juga boleh membaca Alkitabnya masing-masing. Mari, Markus 16 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat,
Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gemetar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, adik-adik, aku hari ini akan bercerita. Aku akan bercerita kembali apa yang tadi kita baca di dalam Alkitab. Aku akan bercerita. Jadi pada suatu hari, tadi adik-adik udah baca ya, ada 3 orang. Ada 3 orang. Siapa aja tadi? Maria Magdalena. Anggap aja ini Maria Magdalena ya adik-adik. Dan Maria Yakobus, Maria ibu Yakobus. Dan juga Salome. Ya. Jadi ada 3 orang. 3 orang. Pagi-pagi benar, mungkin subuh-subuh ya, pagi-pagi benar, mereka pergi. Kemana? Ya, ke kubur Yesus. Nama kubur Yesus itu Bukit Batu. Nah, ngapain sih mereka ke sana? Mereka berziarah atau mereka berkunjung. Mereka mau meminyaki Yesus. Mereka mau pergi ke sana. Ya, mereka mau berkunjung. Mereka lagi jalan nih ya, mereka bertiga lagi berjalan. Sambil berjalan, mereka saling ngobrol. Mereka ngobrol. Mereka tanya, "Aduh, kira-kira siapa ya yang akan membukakan pintu kubur Yesus nanti?" Karena kubur itu tuh batu, terbuat dari batu. Semuanya batu. Jadi ada pintu besar yang sangat besar terbuat dari batu. Siapa yang akan menggulingkan itu? Siapa yang akan membuka itu? Nah, ketika mereka berjalan dan kemudian hampir dekat dengan kubur Yesus, tiba-tiba mereka heran. Loh, kok pintunya udah kebuka? Ada orang kah di dalam? Mereka bingung. Akhirnya mereka berjalan mendekati kubur Yesus. Mereka berjalan, tiba-tiba mereka lihat ada seseorang muda, dia berjubah putih. Ada seorang muda berjubah putih atau baju putih atau sedang memakai baju putih. Mereka kaget, ini siapa datang-datang kok ada orang di kubur Yesus pagi-pagi begini? Wah, akhirnya tiba-tiba si seseorang yang berjubah putih itu berkata, jangan takut, kamu kesini mencari Yesus kan?
kamu kesini mau bertemu dengan Yesus kan? Yesus yang orang Nazaret itu kan? Yang mati di salib, betul. Yesus itu sudah bangkit sekarang. Dia sudah pergi ke Galilea. Adik-adik, mereka bertiga, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome terkejut. Bahkan mereka sampai gemeteran. Kemudian seseorang yang berbaju putih itu, yang berjubah putih, bilang, "Sekarang kalian bertiga pergilah kembali ke Galilea." Karena tadi aku udah bilang bahwa Yesus sudah pergi duluan, kata seseorang muda ini. Yesus sudah pergi ke Galilea, mendahului kalian. Sekarang kalian bertiga pergilah ke sana, kembali ke Galilea, dan ceritakanlah kepada murid-muridnya Yesus yang lain dan juga kepada Petrus. Wah, mereka bertiga dengan gemetar dan sangat takut, sangat terkejut. Akhirnya mereka bertiga pergi, lari dengan gemetar. Mereka lari pergi menemui murid-muridnya Yesus dan juga Petrus. Mereka menjelaskan, mereka menceritakan apa yang terjadi pada pagi hari ini, bahwa mereka ketemu sama seseorang yang bilang kalau Yesus sudah bangkit. Wah, singkat cerita, akhirnya Yesus sendiri melalui murid-muridnya pergi dari barat ke timur untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita. Semua tentang Yesus mereka kabarkan, mereka ceritakan kepada semua orang. Nah, adik-adik, dari cerita yang aku bawakan tadi, mau mengingatkan kita bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematiannya. Dan bukan hanya itu aja, bahwa Tuhan Yesus juga sudah menyelamatkan kita, sudah membebaskan kita, sudah mau rela mati di kayu salib, mau rela dipukulin, mau rela dipaku tangannya di kayu salib. Itu semua bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita. Sekarang pertanyaannya, kita, aku, kalian, dan semua orang mau nggak kira-kira berjanji? Berjanji untuk apa sih? Gini, Tuhan aja ya sudah baik banget sama kita. Bener nggak? Bener ya adik-adik? Tuhan udah baik sama kita. Dia udah rela melakukan semuanya untuk kita. Dia rela mati, kemudian dia bangkit. Itu semua untuk kita. Betul ya? Sekarang pertanyaannya, kita mau nggak berjanji? Berjanji untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah Allah membebaskanku. Sekarang kita harus benar-benar percaya ya, bahwa memang Tuhan membebaskan kita. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan adalah superhero. Tuhan adalah pahlawan kita. Adik-adik, tahu nggak hari ini kita sedang memperingati hari apa? Betul, hari Paskah. Nah, jadi kita tahu ya sekarang Tuhan telah mati untuk kita, kemudian bangkit juga untuk kita, untuk membebaskan kita semua. Selamat hari Paskah untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai kita semua. Amin. Hai adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat buat adik-adik dan juga mama papa yang mendengarkan bersama dengan adik-adik. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu apa, Kak Dev? Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, adik-adik. Ada gayanya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
dekat, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dan dari kubur bangkitan benar, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Adik-adik bisa memberikan persembahan bersama dengan orang tua melalui ibadah bersahaja di setiap minggunya. Sekarang kita akan masuk ke PA News. Ada apa aja adik-adik di PA News? Kita dengerin aja yuk dari Kadek. Nah, adik-adik, baik, kita akan dengarkan PA News. Yang pertama, untuk adik-adik yang sedang di rumah, sedang melakukan karantina, adik-adik jangan lupa untuk jaga kesehatan. Dan adik-adik juga, yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk melakukan tugas-tugas walaupun tidak bersekolah di sekolah. Tapi adik-adik punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas di rumah. Adik-adik yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa untuk apa yang terjadi saat ini, sehingga kita tidak dapat bergereja, beribadah bersama-sama seperti biasanya. Adik-adik, ada lagi yang keempat, jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Adik-adik harus tetap jaga kebersihan dengan cara mencuci tangan, lalu untuk mandi, jangan lupa untuk mandi juga. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin.